Wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah salat Isya Masjid Umar bin Khattab ingkang tansah dipun rahmati lan dipun berkahi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ingkang kula hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Sepindah monggo sareng-sareng aturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala memasuki separuh yang kedua. Kita sudah separuh yang kedua ya, tanpa terasa ya. Ramadan kita nanti 11 bulan, tinggal separuh ya. Ini kalau yang mulainya hari Rabu sudah malam ke-18 ya. Ada yang rendah, mungkin ada yang 17, maka yang pas separuh yang kedua ya. Ya, alhamdulillah kita sami dalam keadaan sehat bilangin amin. Nah, moga terus menyebut ingkarsanipun Allah Subhanahu wa taala, mugi kita sami pinaringan sehat ini. Terlebih cuaca ya masih hujan ini kan. Hingga monggo terus di samping ikhtiar doa dan doa, mungkin kita sami dalam keadaan sehat sehingga saged netepi ibadah Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Kan dimakatan mugi harapan dan harapan Ramadan ya sebagaimana yang diajarkan Allah dan Rasul kepada kita saged kita gayuh. Kemarin ya pertemuan pertama harapan Ramadan inggih menika mugi rahmate Gusti Allah. Maka perbanyak doa, yang paling banyak dihafal ya arhamar rahimin irhamna. Iku bolak balik. Nah, jangan ditambah ya Allahumma rahmataka arju atau ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Harapan yang kedua ibadah Ramadan itu adalah untuk menggapai maghfirah Allah. Maghfirah tegese pangapuran. Bahkan tujuan utama Ramadan jalanan Allah bakal paring pangapuran dumateng umat Nabi Muhammad secara totalitas. Makanya disebut Nabi. Kalau di celah-celah hari-hari kita pelonggo perbanyak istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak Kanjeng Nabi setiap pagi minimal 100 kali itu yang bersih dari dosa. Nah, malam ini pertemuan ketiga yaitu harapan Ramadan yang ketiga, dhamanun lil jannah, yaitu mengharap jaminan surga. Swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Mertika sing kita kangen-kangen yaitu swarganipun Allah taala. Ya, di sini nyuwun tenang-tenang karena Allah jamin dengan ibadah Ramadan itu adalah dhaman itu jaminan surga. Ya, menjamin yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jalan-jalan yang akan membuka pintu surga Allah Subhanahu wa taala, monggo terus kita perbaiki, kita kejar betul-betul Pak, tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Disebutkan oleh Imam Hasan Al-Bisri itu berkata, Inna Allah qasama baina ibadi al-amal kama qasamal arzak. Allah itu ngendung, qasama itu membagi kemampuan kepada umat-umat manusia itu dalam beramal. Niku ya kaya dene Allah menduk rezeki ini. Tegese itu ngoten Pak. Ya kita jangan suka
membanding ibadah kita dengan orang lain sebagaimana kita membanding rezeki. Kadang-kadang ya ada orang yang dibuka pintu ibadah kebaikannya itu. Wa minhum futika lahu babas shalah. Ana wong sing diparingi gampang entik nek salat. Padahal nggih krungu adzan yo serandal tenan. Tapi tiang ingkang ngoten niku kadang-kadang walam yuftah babas siam. Tapi Allah enggak beri kemudahan dalam urusan puasa. Puasa ki wis pendak Ramadan tok. Ngono ae kadang-kadang usambate wis. Sambate. Ngopone lali sahur ngono wis. Masa kampung ceritani kabeh. Orang ini sholat puasa sunnah, wis baru. Jadi ya umpama di antara kita ini mesti ada beda-beda. Itu terus serius. Ya ora usah dirasani, ora mesti ngendem ngono kuwi. Ada lagi wa minhum futika babus shaum. Ana wong sing dibuka kebaikan, pintu kebaikannya Allah itu di pintu puasa. Sing jenenge puasa itu ya Allah apa meneh wajib kaya Ramadan. Harus paribasan ranggagas sahur, ranggagas buka. Hari-hari di luar Ramadan, Senin, Kamis, ya. Bahkan ada yang sampai puasa Daud, iya Mbak ya. Aja kok lek aku sing puasa Daud padune ndit ora ini to sampeyan ngono. Sing nyontohi puasa Daud itu wong paling sugih sak donya waktu itu. Karena dia rajanya. Siapa Nabi? Nabi Daud. Loh coba. Nabi Daud itu nabi raja kaya bojone 100 bayangin. Istrinya Nabi Daud itu 100. Tapi beliau sehari puasa, sehari tidak. Terus sampai terus kesana dulu. Terus bojo 100 bojo 100 tinggal poso kabeh ya, itu tinggal poso terus ini ya. Ya tapi itulah karena Allah bukakan pintu. Jadi namanya puasa itu yus ada di antara teman-teman kita ini Senin Kamis aktif. Ini kadang-kadang sholat subuh ya keringan. Coba puasa Senin Kamis aktif subuhnya keringan. Ngono kuwi wis karangane Gusti Allah ya wis. Orang sadi napa? Kadang-kadang kita ini sering mengukur dengan diri kita masing-masing. Kalau untuk pelajaran boleh. Wa minhum futihat lahu babus shadaqah. Walam yuftah babus shalah. Ana wong sing dibuka karo Gusti Allah pintu sedekah. Tegese jenenge sedekah enting. Nyok jenenge Ramadan. Ramadan itu sampe bikin buka di suara bagi-bagi buka. Ya Pak ya. Itu semudah coba rawutan. Perapatan ngarepan juga. Tapi kadang-kadang walaupun tambah basolah. Segane ngendem takjil sampai di mana-mana. Cocok sholat we. Kedengeran gitu. Melakukan berada dalam sholat bareng. Lah kepiye ya seperti itulah Allah. Ya. Nah, kita sama Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya. Monggo kita introspeksi. Saya diberi kemudahan dalam ibadah niku napa? Lalu kita tekuni. Jadi yang disebut haqqatul qatih itu ya, di surat At-Taubah itu fakuli hikmah. Wes kedo ngamal itu ya sesuai dengan kita. Yang pandai dengan ilmu, yang kaya dengan harta, yang kuat dengan tenaga, sehingga ilmu yo ranti, bondo yo ilmu yo bodoh, bondo yo miskin, tenaga baru yang tengah masjid wis alhamdulillah. Terus nama bagian itu lah ya Rasul itu ketika ditanya kisah nggak niku kon guyu itu asbabul nuzulnya atau basum li akhika sedekah.
Guyu itu soda. Jadi yang sing supo-supo wis pokoknya guyu. Pokoknya isi guyu berarti jenengan sehat wis ngono. Putune seneng. Ya ta. Wis ya Allah munjuk kon jiko kowe harus sedikit nesu-nesu. Ente coba ya. Ayo coba kan guyu gitu. Wis pokoke anggere suponan niku anak putu wis melok seneng. Dan itu ada sejak zaman Rasulullah. Dan itu kemudian mari kita pacu. Itu semua. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu. Di dalam Al-Quran Allah itu menetapkan macam-macam surga kan Pak. Surga itu macam-macam juga. Kalau di dalam surah itu kan ada samanya. Ada 8 surga di dalam Al-Quran. Bahkan di setiap surga itu punya pintu yang macam-macam. Ya. Lil jannati zamaniyatu abwab. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu disebutkan surga itu dihiasi dibuka dengan 8 pintu. Dan setiap pintu itu dikhususkan kita masing-masing. Ya. Ada yang disebut babus siam. Yang populer namanya babur royan. Pintu yang bisa membuka itu adalah orang yang ahli puasa. Puasa wae gelem ora mungkin bisa lewat itu. Itu namanya babus siam. Ada lagi yang kedua disebut babus salah. Ya. Ada babus sedekah yang kedua yang populer. Pintu yang hanya bisa dibuka oleh orang-orang yang halus sedekah. Orang sedekah di situ. Kemudian ada yang disebut namanya babus shalah. Pintu surga itu dapat dibuka oleh orang-orang yang halus sholat fardu, sholat sunnah. Maka Ramadan kita dididik sholat malam namanya tarawih supaya kita bisa membiasakan sholat malam di hari-hari luar Ramadan. Maka pintunya namanya babus shalah. Ya. Ada lagi namanya yang keempat namanya babul jihad. Pintu jihad itu dibuka kepada orang-orang yang siapa? Ya orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menegakkan agama Allah. Ini kalau mendengar kata jihad, jangan di era kontemporer begini masih membayangkan perang, mengiran perang aja sambil turun dan nur di panok ya Pak ya. Sekarang artinya orang tidak lagi harus memang face to face, tapi yang disebut jihad artinya bersungguh-sungguh dalam menepi kewajiban. Ada tuh bagian jihad, bersungguh-sungguh dalam menegakkan agama Allah. Kira-kira ini bapak purna ini sungguh-sungguh ngurus masjid, jadi masjid sing ngapur ya. Saya sering ngatur kan. Sing purna ini rasa daftar nyambut gawe ning tempat liya. Tunggu di Pak, daftar takmir masjid. Daftar takmir masjid berarti menikmati betul-betul ibadah. Daftar takmir masjid terus permanent masjid terus tarik pensiunan namanya babul jihad. Yang kelima disebut babul dzikir wa doa. Ya ada babul dzikir wa taubah, itu dzikir taubah. Orang kita sering nyebut wirid, ya. Ada pintu tersendiri. Kemudian ada bab al-babul kadhiminal ghaidha, ya. Yang keenam itu namanya babul kadhiminal ghaidha. Apa itu? Pintu persoalan dunia ini jadi perkara cilik jadi gede gara-gara nesu. Lagi gimana? Bebo, kowe sepuh-sepuhan niku aja nganti nesu. Wah, anggere nesu-nesu ngono iki nyamuk kok. Apa tinggal turu ngono ya, Pak ya. Wes, nesu energine gede. Dan itu bisa menjadi prahara, ya. Menjadi persoalan besar,
Makanya orang yang pandai-pandai menahan marah dibikinkan pintu tersendiri di surga itu. Niku saking utamane wong sing pinter nahan amarah. Yes. Terus guyon aja nesu-nesu. Teman saya, nesu, mereka gampang mati. Berarti kita pandai menahan apa amarah wis paringi umur dawa wis amin muga-muga kita paringi umur dawa. Ngoten nggih Pak nggih? Ngoten nggih Bu? Aja nesu. Wis pokoke aja nesu. Dan yang ketujuh babul Aiman itu wong sing diyakini karo agama di Gusti Allah itu teman, maka disebut gulungan kanan. Itu surga. Nah, kemudian yang terakhir yang ke-8 itu disebut babul walid. Babul walid itu pintu surga yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bekti kalih tiyang sepah al-walid. Birrul walidain itu khusus. Karena itu pintu surga yang terbuka hampir setiap orang. Kenapa? Karena setiap kita punya orang tua. Dan setiap kita akan jadi tua. Terus itu maka pintu yang paling dia. Bapak Ibu kata ya, cangkepi ibadah sholat tarawih kita di masjid yang kita cinta ini. Mugi-mugi Allah Ta'ala nampi sedaya kesaenan kita sami. Mugi Allah Ta'ala napurani sedaya kelepatan kita sami. Dan mugi Allah paring pambuka dalaning swarga sesuai dengan amal kesaenan kita sami-sami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.